Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama abadu. Anak-anakku kelas 7 MTSNU yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran walaupun secara jarak jauh atau daring. Mudah-mudahan pelajaran yang kita akan sampaikan ini nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, saya cintai, marilah pada kesempatan ini kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita nanti diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi, kali ini kita mempelajari yaitu surat Al-Fatihah. Jadi anak-anak bisa memberi makna ini di kitab yang sudah ada dan nanti diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha asih ing dalem akhirat. Alhamdu utawi sekabehane puji, lillahi iku namung kagungane Allah, Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya akhirat, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi kang maha asih ing dalem akhirat. Maliki yaumiddini kang kratoni ana ing dina kiamat, Maliki yaumiddini kang kratoni ana ing dina kiamat. Iyyaka namung ing panjenengan, na'budu nyembah sapa ingsun, na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyyaka lan ing panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun, nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Ihdi mugi nuduhake panjenengan ing
kula ing kula tegese kula sedaya as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg. Siratal ladzina yaiku dalane wong akeh an'amta kang sampun paring nikmat panjenengan an'amta kang sampun paring nikmat panjenengan alaihim ing atase alladzina alaihim ing atase alladzina wairil maghdubi sakliyane tiang-tiang ingkang sampean bendoni sakliyane tiang ingkang sampean bendoni alaihim sapa alladzina waladdallina lan boten tiang-tiang ingkang sami sasar. Kemudian disunahkan membaca Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Anak-anakku yang saya sayangi, mari kita perhatikan keterangannya atau terjemahannya. Dari surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah ayat yang pertama. Kemudian Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Ya. Artinya adalah pembukaan. Kemudian surat Al-Fatihah ini disebut surat Makkiyah. Ada juga disebut Madaniyah, tapi yang lebih kuat adalah Makkiyah. Apa surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah maka disebut surat Makkiyah. Kemudian surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah dinamakan surat Madaniyah. Ya, saya ulang lagi, dari surat itu ada kalanya surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah, walaupun tidak di Makkah. Ini ada tambahannya. Kemudian Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, walaupun tidak di Madinah. Kemudian surat Al-Fatihah ini dinamakan juga dengan Ummul Kitab. Ya, artinya adalah induknya kitab Al-Quran. Kenapa dinamakan dengan Ummul Kitab? Ya, surat Fatihah kok dinamakan Ummul Kitab? Alasannya karena semua isi kandungan Al-Quran termuat di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua dinamakan juga dengan As-Sab'ul Masani. Artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi surat Fatihah ini jumlahnya 7 ayat, kemudian dibaca berulang kali. Jadi anak-anak kalau sholat pasti membaca Fatihah. Jadi kalau sholatnya lengkap 5 kali, itu berarti nanti membaca Fatihahnya 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat sholat. Nah, coba kita hitung. Sholat duhur 4 rakaat. Jadi 4 rakaat itu setiap rakaatnya membaca Fatihah. Sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maka jumlahnya adalah semuanya 17 kali. Karena sholat kita sehari semalam 17
rakaat. Maka disebut dengan surat, dinamakan dengan As-Sab'ul Masani. Selanjutnya kita artikan, ya, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau dijabarkan, Ar-Rahman itu welas ing dalem dunia akhirat, atau dikatakan kepada semua orang. Jadi berlaku di dunia ini, baik yang di situ beribadah maupun tidak beribadah, semua diberi nikmat oleh Allah. Tetapi kalau Ar-Rahim ini hanya berlaku di akhirat. Allah hanya mengasihi, menyayangi hanya kepada orang-orang yang beribadah, berbuat taat kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji itu semua pujian. Ini kalau kita jabarkan, ini di pelajaran Tauhid ini ada 4. Ya, ada Qadim li hadisin, hadis li qadimin, hadis li hadisin, qadim li qadimin. Ini tidak saya terangkan semua. Ini segala puji itu berarti semua, yaitu ada 4, itu hanya milik Allah. Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhannya semua alam atau semua orang. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, ini sama seperti tadi. Artinya Ar-Rahman melasi kabeh wong ing dalem donya, cek sing ibadah, cek sing ora. Ar-Rahim itu melasi wong sing hanya ibadah, berlaku besok di akhirat. Maliki yaumiddin, kang ngratoni ing dalem dina kiamat. Kenapa di situ dikhususkan hari kiamat? Karena kalau masih di dunia ini masih ada orang yang berstatus raja, walaupun raja itu secara majas atau tidak sebenarnya. Yang sebenarnya, yang hakiki adalah hanya Allah yang menjadi raja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ini adalah ikrar kita hanya menyembah kepada Allah. Tuhan ya hanya Allah itu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami semua ke jalan yang lurus. Maka kita diperintahkan setiap saat meminta petunjuk kepada Allah agar kita ditunjukkan pada jalan yang lurus. Karena hati manusia itu berbolak-balik, kadang ya elak, kadang ya apik. Maka kita disuruh untuk minta petunjuk kepada Allah supaya diberi hidayah. Suratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Itu dalam tafsirnya yang dimaksud adalah para nabi, para wali, ya, dan para orang-orang yang mati syahid. Ini adalah yang dimaksud. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak jalannya orang yang Engkau murkai dan tidak jalannya orang yang sesat. Ini yang dimaksud adalah orang Yahudi Nasrani. Jadi intinya kita disuruh minta petunjuk agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam, bukan jalannya orang yang dimurkai dan jalannya orang yang sesat. Ya, kemudian ditambah Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Nah, itu ya. Maka anak-anak saya harapkan ya bisa belajar, terutama adalah Fatihah ini, karena dalam sholat itu hukumnya wajib ya, membacanya dengan benar. Maka saya harapkan anak-anak bisa mengaji kepada ustadz, kiai yang terdekat. Ya, jangan mengandalkannya di sekolah.
Karena kalau baca Fatihahnya ini tidak benar, maka nanti sholatnya tidak sah karena rukun qauli, artinya ucapan yang wajib dibaca dalam sholat dan membacanya dengan benar. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.